Baiklah rekan-rekan penonton sekalian, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Agam Saputra Simanjuntak dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Sistem Kendali Otomasi. Contohnya, lalu yang kedua, sistem kontrol terbuka versus sistem kontrol tertutup. Lalu materi yang ketiga, apa itu kontrol PID. Lalu yang keempat, ada penjelasan kontrol PID. Lalu yang kelima, apa itu parameter penyetelan PID. Dan yang keenam, cara menyetel pengontrol PID. Lalu yang ketujuh, ada cara memprogram loop PID dasar di kontrol Logix. Lalu yang kedelapan, ada pengaturan PID, yaitu kontrol hanyalah sebagai proporsional. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem kontrol terbuka dan tertutup, yaitu menjelaskan tentang perbedaan dan contohnya. Pada sistem kontrol terbuka, komputer mengirim sinyal pertama ke penggerak sistem. Penggerak sistem kemudian mengonversi sinyal tersebut menjadi operasi yang harus dilakukan oleh proses atau robot, yang dapat berupa aktuator pneumatik, katup aliran hidrolik, atau controller listrik. Dalam sistem kontrol terbuka ini, durasi sinyal, program, dan integritas sinyal menjadi sangat penting untuk memastikan tugas yang diinginkan terlaksana dengan baik. Ini karena tidak ada umpan balik yang menginformasikan komputer tentang keberhasilan atau kegagalan operasi yang dilakukan oleh penggerak sistem atau robot. Dalam sistem kontrol terbuka, sinyal yang dikirim dari komputer ke penggerak sistem atau robot tidak pernah diperiksa dengan umpan balik untuk memastikan apakah robot telah menyelesaikan tugasnya. Dalam contohnya adalah sistem penyiram industri. Contoh ini, program mengatur komputer pengontrol untuk menghidupkan penyiram pada waktu yang ditentukan. Ketika komputer mengirim sinyal, katup air terbuka, air mengalir ke penyiram, dan motor bergerak sehingga penyiram menyiram tanaman. Beberapa contoh lain dalam sistem kontrol terbuka yang efektif mencakup sistem conveyor stop and go dengan beban konstan, aplikasi manufaktur yang melibatkan pengulangan tinggi namun variasi rendah seperti membuat lubang pada lembaran logam atau mengubah posisi benda kerja. Sistem kontrol terbuka umumnya memiliki biaya rendah karena desainnya yang sederhana, kemampuan pengulangan yang tinggi, dan pengontrol yang tidak terlalu rumit. Sistem ini cocok digunakan di situasi di mana gerakan sudah terdefinisi, bisa diulang, dan tidak bervariasi. Jenis kedua dari sistem kontrol adalah sistem kontrol tertutup atau kontrol servo. Sistem servo menggunakan umpan balik untuk mendeteksi kesalahan dan mengontrol gerakan perangkat lain. Perbedaan utama antara sistem kontrol terbuka dan tertutup adalah adanya loop umpan balik yang memungkinkan pengontrol untuk melakukan penyesuaian pada robot. Contoh sebelumnya kan tadi tentang sistem penyiram menjadi sistem tertutup ketika sensor kelembaban digunakan. Sensor tersebut mengukur tingkat kelembaban tanah dan mengirim informasi kembali ke pengontrol komputer. Dengan data tersebut, komputer dapat mengatur jumlah air yang dikeluarkan oleh penyiram sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan sistem kontrol tertutup ini meliputi kontrol program yang lebih fleksibel, kemampuan untuk mengubah program dengan mudah, kemampuan untuk menangani tugas manufaktur yang kompleks, dan kapasitas penyimpanan dan eksekusi berbagai program yang berbeda. Meskipun sistem kontrol tertutup memerlukan investasi awal yang lebih besar dan pemeliharaan yang terampil, namun memberikan manfaat dari kemampuan yang lebih besar dalam berbagai jenis operasi. Jenis kontrol tertutup ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemesinan, pengelasan, pelapisan, penanganan, pemeliharaan mesin, pemotongan air dan busur, pemeriksaan, serta operasi perakitan. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem kontrol terbuka versus sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen dalam sistem kontrol meliputi subsistem input, proses, dan output yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai respon yang diinginkan. Contoh dari sistem kontrol mencakup pengendalian suhu, pembangkit listrik, pengontrol numerik, transportasi seperti lift, serta penerapan dalam bidang non-teknis seperti ekonomi, sosiologi, dan biologi. Sistem kontrol terbuka tidak memanfaatkan umpan balik sehingga tidak melakukan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan input yang diinginkan. Ciri khas sistem kontrol terbuka meliputi kesederhanaan, biaya yang lebih rendah, dan ketidakakuratan karena ketidakadaan mekanisme umpan balik untuk koreksi kesalahan. Di sisi lain, sistem kontrol tertutup menggunakan umpan balik dengan membandingkan keluaran yang diukur dengan keluaran yang diinginkan.
Ini membuat sistem menjadi lebih kompleks, namun memiliki biaya lebih tinggi, dan memberikan keandalan dan akurasi yang lebih baik. Lalu, setiap jenis sistem kontrol melibatkan komponen-komponen seperti sensor, transducer, pengendali atau controller, aktuator, dan elemen-elemen lain yang berperan dalam mengukur, mengubah, dan mengontrol keluaran sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada sistem kontrol tertutup, terdapat pengukuran keluaran dan perbandingan dengan keluaran yang diinginkan. Hal ini memungkinkan penyesuaian keluaran sistem sesuai dengan yang diharapkan, dengan bantuan pengendali controller yang mengambil tindakan berdasarkan kesalahan atau error yang diukur. Contoh aplikasi dari sistem kontrol tertutup mencakup pengendalian otomatis suhu dalam ruangan dan pengendalian tinggi permukaan cairan dalam tangki. Dalam pengendalian tinggi permukaan cairan, sensor mengukur tinggi permukaan cairan dan membandingkannya dengan tinggi yang diinginkan. Dan pengendali atau controller mengatur aktuator untuk menjaga ketinggian cairan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu materi yang ketiga itu apa itu kontrol PID. Pengendali proporsional integral derivatif atau PID adalah suatu alat yang digunakan dalam otomasi untuk menjaga variabel tertentu tetap stabil, seperti suhu. PID beroperasi melalui suatu loop kontrol yang bergantung pada umpan balik untuk memastikan bahwa keluaran yang diinginkan selalu sesuai dengan yang diperoleh. Sebagai contoh, pengendali PID dalam mobil adalah sistem cruise control. Pengemudi mengatur kecepatan yang diinginkan, dan cruise control akan mengirimkan sinyal keluaran ke throttle untuk mengatur kecepatan. Sensor kecepatan memberikan umpan balik lagi kepada loop control untuk menentukan apakah mobil perlu meningkatkan atau menurunkan kecepatan atau seberapa besar throttle yang harus diberikan. Dalam konteks industri manufaktur, salah satu contoh umum pengendali PID yang umum digunakan adalah pengendali suhu. Pengendali PID ini relatif mudah untuk diatur dan digunakan, serta sangat efektif dalam mengatur suhu dalam berbagai peralatan. Lalu sebagai ilustrasinya, kita lihat bagaimana pengendali PID beroperasi dalam mengatur suhu pada suatu pipa proses yang menggunakan pemanas. Pertama, Anda mengatur suatu nilai terkait pada 200 derajat Fahrenheit. Pengendali akan menghasilkan sinyal keluaran untuk memulai pemanasan pada pipa proses. Umpan balik loop control datang dari termokopel yang mengatur suhu. Sebagai contoh, pengendali PID bisa beroperasi dalam mode control on-off untuk mengatur pemanasan. Selain mengatur titik target pada 200 derajat, Anda juga dapat menentukan batasan beberapa derajat di atas dan di bawah 200. Ketika termokopel membaca 202 derajat, yaitu melebihi dari 200 tadi, pengendali akan mematikan pemanasan. Dan ketika suhu turun ke 198 derajat, pengendali akan mengaktifkan pemanasan kembali. Ini adalah bentuk paling sederhana dari kontrol PID. Lalu ada juga alternatif lain yang memungkinkan untuk mengatur pengendali PID dengan menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller, yaitu sebagai perangkat mandiri. Dalam kasus ini, variabel proses atau umpan balik loop control dihubungkan ke kartu input pada PLC dan kemudian diprogram ke dalam pengendali. Keluaran yang dikendalikan dihubungkan ke kartu output. PID dan PLC dapat melakukan semua perhitungan dan mengambil keputusan berdasarkan variabel dan nilai target yang telah ditetapkan. Dalam segala hal, pengendali PID adalah pilihan yang sangat baik untuk otomasi proses. Pada dasarnya, pengendali PID adalah alat kendali proporsional integratif derivatif yang dapat menjaga variabel proses seperti suhu, tekanan, atau aliran tetap stabil secara otomatis. PID menggunakan loop control atau umpan balik proses untuk memantau di mana keluaran seharusnya berada, biasanya melalui sensor dan alat pengukur. PID hadir dalam berbagai bentuk, baik sebagai perangkat mandiri maupun dalam pemrograman PLC. Kartu input dan output bersama dengan perangkat lunak pemrograman digunakan untuk mengkonfigurasi PID sesuai kebutuhan. Lalu kita masuk ke penjelasan materi yang keempat, yaitu tentang penjelasan kontrol PID. Kita ambil sebuah contoh, yaitu sebuah rumah yang biasanya dilengkapi dengan pemanas yang mengatur suhu di dalamnya dan ada pengendali di dinding yang disebut termostat. Termostat ini memiliki sensor yang mengatur suhu dalam rumah dan membandingkannya dengan suhu yang diinginkan atau set point. Jika suhu di dalam rumah lebih rendah dari set point, pemanas akan dihidupkan. Dan ketika suhu melebihi set point tadi, pemanas akan dimatikan. Jenis pengendalian ini disebut pengendalian on-off atau bang-bang control. Dalam situasi ini, suhu di dalam rumah berfluktuasi di sekitar set point, naik dan turun.
Pengendalian on-off mungkin cukup efektif untuk di rumah, namun tidak cocok untuk pengendalian dalam konteks industri atau pengendalian pergerakan. Contoh lainnya adalah pengendalian level dalam tangki. Ketika menggunakan katup on-off, air akan berfluktuasi di sekitar set point sekitar 10% lebih atau kurang. Dalam banyak aplikasi industri, fluktuasi semacam ini tidak dapat diterima. Namun bagaimana jika kita bisa mengatur katup sedemikian rupa sehingga tidak hanya on-off, on atau off? Inilah tempat pengendali PID masuk. PID adalah singkatan dari proporsional yaitu P, integral dan atau I, dan diferensial atau D. Karena setiap proses memiliki respon yang berbeda, pengendali PID memutuskan seberapa besar dan seberapa cepat koreksi diperlukan dengan menggunakan campuran yang bervariasi dari tindakan P, I, dan D. Setiap komponen ini menghasilkan sinyal yang dikombinasikan untuk menghasilkan keluaran pengendali. Pengendali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan sebanyak mungkin. Terlepas dari gangguan, pengendali membandingkan sinyal variabel proses pemancar atau PV dengan set point. Berdasarkan perbandingan ini, pengendali menghasilkan keluaran untuk mengendalikan elemen pengendali akhir. Sinyal keluaran dari pengendali PID dapat mengatur elemen pengendali akhir dalam seluruh rentang 100%. Jadi sebagian besar pengendali PID modern terintegrasi dalam PLC atau Programmable Logic Controller atau DCS atau Distributed Control System dan diatur dalam logika kontrol program menggunakan perintah blok. Lalu sebelum adanya PLC, pengendali PID hanyalah perangkat mandiri yang bertanggung jawab untuk mengendalikan satu loop. Ruang kontrol biasanya memiliki banyak pengendali mandiri yang dipasang pada panel. Meskipun banyak pengendali PID mandiri masih digunakan hingga saat ini, sebagian besar pengendali terintegrasi dalam sistem otomasi yang lebih besar. Tujuan pengendali PID adalah memastikan bahwa proses beroperasi sesuai dengan set point sebaik mungkin, terlepas dari gangguan. Mari kita sebut saja selisih antara variabel proses dan set point sebagai sinyal error. Komponen proporsional atau P menciptakan keluaran yang berbanding lurus dengan besar sinyal error. Namun, semakin mendekat kita pada set point, semakin kecil perubahan yang dihasilkan oleh P. Sehingga, meskipun proses bergerak mendekati set point secara kontinu, mungkin tidak pernah mencapainya sepenuhnya. Inilah saatnya komponen integral atau I masuk. Integral menciptakan keluaran yang berbanding lurus dengan durasi dan besar sinyal error. Semakin lama dan semakin besar sinyal error, semakin besar keluaran integral. Jadi, selama sinyal error ada, tindakan integral akan terus berlanjut. Lalu komponen diferensial atau D menciptakan keluaran yang berbanding lurus dengan laju perubahan sinyal error. Semakin cepat sinyal error berubah, semakin besar keluaran diferensial. Pengendalian diferensial melihat ke depan untuk mengantisipasi perubahan sinyal error di masa depan dan memberikan kontribusi pada keluaran pengendali sesuai kebutuhan. Inilah yang disebut sebagai penyetelan pengendali. Di sini kita telah menyebutkan bahwa setiap proses memiliki respon yang berbeda, dan pengendali PID menentukan seberapa besar dan seberapa cepat koreksi diperlukan dengan mengatur aksi P, I, dan D. Penyetelan pengendali melibatkan pengaturan yang tepat dari nilai-nilai P, I, dan D sesuai kebutuhan proses tertentu. Menariknya, pengaturan yang sesuai yang dihasilkan oleh penyetelan pengendali bisa sangat berbeda antara satu proses dengan yang lain karena kebutuhan yang berbeda. Misalnya, setelah melakukan penyetelan, lonjakan set point sebesar 1% dalam pengendalian level tangki mungkin menghasilkan respons gelombang yang mereda. Respons semacam ini mungkin sesuai dengan pengendalian level tangki, tetapi bisa menjadi masalah dalam pengendalian pergerakan. Lalu yang kelima, apa itu parameter penyetelan PID? PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan diferensial. Pengontrol PID adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengatur suatu proses. Pengendali ini bisa berupa perangkat fisik, mandiri, atau bagian dari fungsi basis data dalam PLC. Sebagai contoh sederhana, pengendali PID adalah regulasi sistem pemanasan dan pendinginan dalam rumah. Meskipun pengendali ini memiliki banyak fitur lainnya, contoh ini memberikan gambaran dasar misalnya tentang tujuan perangkat semacam itu. Misalnya, mengatur suhu di rumah menjadi 70 derajat Fahrenheit. Pengaturan ini disebut sebagai set point atau SP.
Pembacaan saat ini dari termostat adalah 68 derajat, yang disebut sebagai variable proses atau PV. Unit pemanas atau pendingin adalah variable control atau CV yang juga bisa disebut sebagai variable manipulasi atau MV. Ada berbagai jenis tindakan pengendalian, dan untuk pengendalian suhu di rumah, tindakan pengendalian ini adalah tindakan langsung yang berarti perhitungannya adalah set point dikurangi variabel proses tadi. Dalam contoh rumah kita, set point adalah 70 dan variabel proses adalah 68. Dalam pengendalian ini, ketika kita mengurangkan variabel proses dari set point, kita mendapatkan hasil 2. Hasil ini dikenal sebagai error atau E dalam proses kita. Secara sederhana, rumah kita terlalu dingin dan pengendali memberi perintah kepada unit pemanasan untuk menyala. Perlu diingat, kita berusaha mencapai 70 derajat. Unit akan tetap on sampai error dalam proses kita mencapai 0. Kini, bayangkan jika seseorang membuka jendela di rumah dan suhu di luar sangat dingin. Ini adalah contoh gangguan dalam proses dan bisa mempengaruhi seberapa cepat kita ingin suhu mencapai set point. Pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu proses kita. Jelas, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses, dan menyesuaikan parameter pengendali adalah cara kita mengatasi faktor-faktor tersebut. Contoh lain adalah saat Anda melakukan perubahan jalur saat mengemudi. Sebagai pengemudi adalah pengontrol, jalur yang ingin Anda tempuh menjadi set point Anda. Roda kemudi menjadi variabel kontrol dan posisi Anda adalah di jalan adalah variabel proses. Mata Anda berfungsi sebagai umpan balik. Anda mengatur posisi roda kemudi Anda dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sudut roda kemudi, kemungkinan gangguan angin, posisi kendaraan lain, dan lain sebagainya. Tanpa melakukan perhitungan rumit, Anda sebagai pengemudi setelah bertahun-tahun pengalaman mengemudi, secara naluriah tahu apa yang perlu Anda lakukan untuk beralih jalur dengan aman. Dalam hal ini, mata Anda memberikan umpan balik ke otak Anda, memungkinkan Anda mengendalikan proses ini melalui umpan balik yang Anda terima. Kontrol semacam ini dikategorikan sebagai proses loop tertutup. Namun, jika Anda menggunakan penutup mata saat mengemudi, Anda tidak akan tahu di mana tepatnya posisi Anda di jalan. Jenis kontrol seperti ini dikenal sebagai kontrol loop terbuka. Sedangkan di lingkungan pabrik industri, mengingat adanya banyak faktor yang harus dipertimbangkan, diperlukan pengendali yang canggih yang dapat memproses parameter-parameter kita dan melakukan sejumlah besar perhitungan untuk menentukan status dan perubahan yang diperlukan dalam proses. Contohnya adalah mengatur aliran gas melalui pipa. Set point untuk aliran gas ini dihitung berdasarkan berbagai faktor yang akan berubah tergantung pada parameter yang diperhitungkan dalam perhitungan. Pengendalian aliran ini melalui katup modulasi. Dalam konteks ini, semakin terbuka katup, semakin besar aliran gas yang diperbolehkan. Posisi yang diminta untuk katup menjadi variabel kontrol kita. Di bagian awal pipa modulasi ini, ada alat pengukur aliran gas yang memberikan umpan balik atau variabel proses kita. Dalam situasi seperti ini, kita akan menggunakan blok fungsi dalam PLC untuk mengontrol proses ini. Blok PID kita memiliki kemampuan untuk memanfaatkan parameter-parameter yang telah kita tentukan untuk menentukan respon pengendali terhadap proses kita. Lalu kita masuk ke materi yang keenam, yaitu cara menyetel pengontrol PID. Secara sederhana, pengendali melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan tindakan P, I, dan D, kemudian mengalihkan setiap parameter ini dengan galat atau E, yang merupakan selisih antara set point dan proses variabel, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Hasil perhitungan ini kemudian ditambahkan untuk menghasilkan variabel kontrol. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada standar industri yang baku untuk istilah-istilah ini. Di bawah ini kita akan mengeksplorasi beberapa variasi istilah yang umum digunakan dalam berbagai konteks. Yang pertama, parameter proporsional, seringkali disebut konstan Pi, dapat juga dikenal sebagai gain proporsional atau hanya gain, yang sebenarnya merupakan suatu rasio, bukan satuan. Istilah ini juga dapat merujuk pada proportional band dan diukur dalam persentase. Parameter ini bisa disebut dengan berbagai cara, seperti KP, gain, atau sebutan lainnya. Fungsinya adalah untuk menentukan seberapa cepat sistem merespon. Namun, nama-nama ini bisa berbeda tergantung pada produsen perangkat pengendali. Lalu yang kedua ada parameter integral atau sering disebut sebagai konstan I, juga dapat disebut reset dalam berbagai pengukuran yang berbeda, seperti ulangan per detik, detik per ulangan, ulangan per menit, dan menit per ulangan. Secara esensial,
Meskipun istilah pengukuran bervariasi, integral adalah jumlah semua nilai yang terakumulasi dari sinyal selama periode perhitungan, yang dimulai sejak perhitungan dimulai hingga berakhir, atau luas area di bawah kurva sinyal. Parameter ini dapat disebut dengan Q, T, atau sebutan lainnya. Fungsinya adalah menentukan seberapa cepat galat menuju ke keadaan mantap akan dihilangkan. Namun karena berbagai satuan pengukuran, penyetelan parameter ini mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Lalu yang ketiga ada parameter diferensial. Biasanya diukur dalam satuan waktu seperti detik atau menit. Tujuan dari konstan D adalah untuk memprediksi perubahan dalam variabel yang diukur. Tindakan diferensial bekerja pada tingkat perubahan yang diukur pada variabel proses. Nilai parameter ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh ke Nilai parameter ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh ke depan dalam waktu Anda ingin memprediksi perubahan. Lalu pengendali yang paling umum digunakan adalah tipe PI atau yang mampu mengatasi sebagian besar proses dengan baik. Meskipun kadang-kadang digunakan pengendali tipe P dan PID, pengendali tipe PD jarang digunakan. Pengendali PID adalah perangkat yang sangat canggih dengan sejumlah besar parameter yang dapat diatur. Jenis proses dan algoritma yang digunakan dalam pengendali juga bisa bervariasi, namun penyetelan parameter-parameter yang lebih kompleks ini seringkali ditinggalkan untuk pembahasan lebih lanjut di masa depan atau penelitian mandiri. Menyetel pengendali PID adalah sebuah seni dan salah satu metode yang paling umum adalah dengan mencoba dan mengoreksinya. Ada juga metode lain yang memerlukan serangkaian langkah yang lebih rumit untuk menentukan nilai-nilai parameter yang tepat. Tujuan akhir dari pengaturan pengendali adalah mencapai kontrol yang stabil pada proses dengan kurva tren yang serata dan osilasi minimal. Lalu langkah pertama dalam menyetel pengendali adalah menentukan sejauh mana dapat menyesuaikan parameter tanpa mengganggu proses secara serius. Untuk situasi di mana penyesuaian parameter pengendali PID tidak akan mengakibatkan dampak buruk, Anda dapat memulai penyetelan Anda. Namun, jika penyesuaian tersebut berpotensi mengakibatkan masalah, perlu mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, terutama ketika berurusan dengan pabrik yang sudah beroperasi. Lalu untuk memulai penyetelan, jika variabel proses berubah dengan cepat dan mengikuti variabel kontrol dengan cepat pula, mulailah dengan tingkat gain yang rendah, misalnya sekitar 0, 1, dan sesuaikan parameter ulangan per menit antara 1 dan 10. Sebaliknya, jika variabel proses berubah dengan lambat, mulailah dengan tingkat gain yang lebih tinggi dan nilai ulangan per menit yang lebih rendah, misalnya antara 2 dan 8 untuk ulangan per menit dan 0,05 hingga 0,5 untuk gain. Penyetelan sebaiknya dilakukan satu parameter pada satu waktu sambil memonitor hasilnya. Teruskan dengan cara ini hingga mencapai kondisi di mana proses berjalan dengan stabil. Lalu pendekatan yang lebih terstruktur melibatkan memulai dengan tingkat gain yang rendah dan menonaktifkan integral serta derivatif. Lalu amati proses dan mulai menyesuaikan tingkat gain dengan meningkatkannya secara bertahap. Ketika proses mengalami osilasi, kurangi gain sebesar 50%. Setelah itu, dapat memperkenalkan nilai integral yang rendah dan memantau respon proses. Berangkatlah dari tingkat integral yang rendah, kemudian tingkatkan secara bertahap hingga osilasi terjadi. Lalu potong integral sebesar 50% pada titik ini. Anda seharusnya berada di sekitar parameter yang tepat dan dapat memulai penyetelan yang lebih mendalam. Seperti yang dapat dilihat, dengan banyaknya parameter yang dapat diatur dalam pengendali PID, penyetelan dapat menjadi tantangan yang kompleks. Namun, untuk menyimpulkannya, pengendali tipe PI seringkali sudah cukup untuk mengatasi sebagian besar proses. Penting untuk memahami jenis pengukuran yang Anda gunakan dengan secara sistematis menyesuaikan parameter. Lalu materi yang ketujuh adalah cara memprogram loop PID dasar di Control Logics. Loop control PID atau proportional integral derivative dirancang untuk menghasilkan keluaran yang mengoreksi proses sehingga variabel yang diukur mendekati nilai set point yang diinginkan. Controller PID menggunakan aktuator untuk mengatur proses dan sensor untuk mengukur hasilnya. Materi ini akan membahas tentang penggunaan blok instruksi PID yang ditingkatkan dalam PLC Control Logics 5000 dari Rockwell Automation. Blok fungsi PID adalah bagian dari keluarga pengendali proses Alan Bradley Logics 5000. Dalam pemrograman blok fungsi, digunakan diagram simbolis untuk merepresentasikan fungsi
dan hubungan masuk dan keluaran antara fungsi-fungsi tersebut. Pada awalnya, penggunaan blok fungsi ini mungkin tampak menantang, terutama jika sudah familiar dengan instruksi PID standar. Namun, Anda hanya perlu mengatur parameter yang relevan untuk program kontrol Anda. Tutorial ini menjelaskan penggunaan instruksi PD dan opsi program yang esensial untuk menjelaskan. Instruksi PIDE merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative Enhanced yang digunakan untuk mengontrol proses otomatis seperti suhu, laju aliran, tekanan, dan kecepatan. Contohnya, kontrol kecepatan cruise control pada mobil adalah contoh umum dari pengendalian dengan tipe ini. Dalam kontrol proporsional, semakin jauh kecepatan aktual dari kecepatan yang diinginkan, semakin besar usaha korektif yang diterapkan. Misalnya tekanan pada pedal gas, dan sebaliknya. Namun, kontrol proporsional dapat kurang akurat, sehingga ada pengendalian integral yang memberikan akurasi yang lebih besar, meskipun dengan waktu yang lebih lama, dan pengendalian derivatif yang mengelola perubahan tiba-tiba. Penggunaan instruksi PIDE ini memberikan berbagai fitur yang lebih canggih, termasuk kemampuan untuk otomasi penyetelan, penggunaan algoritma PID berbasis kecepatan, serta fleksibilitas dalam penanganan kesalahan. Langkah-langkah pemrograman yang dijelaskan dalam transkrip ini didasarkan pada asumsi bahwa Anda memiliki pengalaman dalam menggunakan Studio 5000, perangkat lunak pemrograman PLC dari Rockwell Automation. Proses pemrograman dimulai dengan membuat proyek baru di Studio 5000, memilih tipe controller yang sesuai, membuat rutin dan tugas baru, serta menyesuaikan pengaturan yang dibutuhkan. Selanjutnya, Anda akan mengonfigurasi blok fungsi PIDE dengan mengatur ke parameter-parameter yang relevan. Anda juga harus menambahkan tag masukan dan keluaran untuk mengatur kinerja blok PIDE. Sebagai ilustrasi praktis, transkrip ini menjelaskan cara mengontrol suhu dalam tangki pencampuran menggunakan katup kontrol dan sensor suhu dengan bantuan blok PIDE. Penyetelan parameter PID seperti Pgain, Igain, dan Dgain disarankan sebagai titik awal untuk penyetelan PID. Transkrip ini juga memberikan rekomendasi untuk mengikuti aturan penyetelan Ziegler-Nichols untuk pengaturan yang lebih lanjut. Lalu, materi yang ke-8 ada pengaturan PID, yaitu kontrol hanya proporsional. Pengendalian hanya proporsional adalah yang termudah dalam pengendalian PID, meskipun jarang digunakan dalam industri manufaktur. Isu yang muncul dengan pengendalian hanya Pi adalah disebut sebagai offset. Kami akan menjelaskan offset dengan cara serta kapan itu terjadi dalam video. Pengendali dalam loop kami mewakili pengendali standar yang umumnya digunakan. Kami memiliki kemampuan untuk menyesuaikan set point dan beralih antara mode otomatis dan manual. Dalam mode manual, kami dapat mengatur keluaran pengendali sesuai dengan kebutuhan kami. Loop aliran kami dilengkapi dengan pompa untuk menggerakkan fluida dalam proses. Kami dapat menghidupkan atau mematikan pompa ini, yang akan sangat membantu dalam mengamati respon PID dalam kondisi statis dan dinamis. Aliran diatur melalui aktuator pneumatik FCV 200. Pengendali FRC 200 menghasilkan sinyal listrik yang menggerakkan aktuator pneumatik melalui konverter arus ke tekanan atau IP converter FY 200. Pengirim tekanan diferensial FT200 mengirimkan sinyal listrik yang merepresentasikan laju aliran ke pengendali. Rentang output pengendali berkisar di antara 4 hingga 20 mA yang mewakili rentang 0 hingga 100%. Ketika proses stabil, output pengendali akan berada dalam kisaran antara 4 hingga 20 mA. Variabel proses juga direpresentasikan dalam bentuk sinyal antara 4 hingga 20 mA dari pemancar aliran. Dengan pemahaman tentang bagaimana loop aliran beroperasi, mari kita lanjutkan ke pengendalian proporsional. Tugas pengendali adalah memastikan bahwa variabel proses sama dengan set point. Pengendali akan selalu memantau perbedaan antara set point dan variabel proses, yang sering disebut sebagai error. Tindakan proporsional adalah pengendalian pemerdagangan dari error. Penguatan proporsional ini tidak memiliki satuan dan sering disebut juga sebagai gain. Hasil dari penguatan ini ditambahkan ke output pengendali saat ini. Jadi sekarang kita memiliki rumus matematika yang sederhana. Output pengendali baru sama dengan output pengendali sebelumnya ditambah dengan gain dikalikan dengan error. Lalu, mari kita perhatikan contoh tindakan proporsional dan bagaimana rumus matematika ini diterapkan.
Dimulai dengan situasi di mana pompa dimatikan. Dalam mode pengendali manual, kami akan mengatur output ke 50%. Kami akan mengatur gain ke 1. Sekarang, kita aktifkan mode otomatis pada pengendali. Dengan pompa dimatikan, variabel proses akan menjadi 0. Lalu perhatikan apa yang terjadi ketika kita mengubah set point dari 0% menjadi 10%. Perubahan sebesar 10% menghasilkan perubahan 10% dalam output pengendali. Mengapa? Output pengendali atau CO berubah sebesar 10% dari 50% menjadi 60%. Yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa tindakan proporsional menghasilkan perubahan dalam output pengendali berdasarkan rumus matematika sederhana. Output pengendali sama dengan CO ditambah gain dikalikan dengan error. Set point kami berubah dari 0% menjadi 10%, yang menghasilkan error sebesar 10%. Gain diatur ke 1, karena gain adalah 1, tindakan proporsional hanya akan menambahkan 10% ke output pengendali. Lalu output pengendalinya adalah 50%, sehingga penambahan respon proporsional akan menggesernya menjadi 60%. Kita coba lagi, namun kali ini akan meningkatkan gain menjadi 2. Kali ini CO berubah dari 50% menjadi 70% dan mengalami perubahan sebesar 20%. Ini diakibatkan karena gain sekarang diatur pada 2, maka tindakan proporsional akan menambahkan 20% ke output pengendali. Harap diingat bahwa pompa dimatikan dalam kedua percobaan ini. Ketika pompa dimatikan, kita tidak memiliki perubahan yang mungkin dalam variabel proses, sehingga tindakan proporsional kita berlaku dalam kondisi statis. Namun begitu pompa dihidupkan, kami akan berada dalam lingkungan dinamis dan variabel akan berubah seiring berjalannya waktu. Lalu kita hidupkan pompa dan perhatikan respon dinamis dari tindakan proporsional. Dimulai dengan variabel proses pada nilai set point 75%. Ketika kami mengubah set point menjadi 65%, pengendali mulai bertindak proporsional untuk mencoba menggerakkan variabel proses menuju 65%. Namun, variabel proses hanya naik menjadi 69% dan tetap di sana. Pengendali hanya proporsional melakukan kerjaan yang diharapkan, setidaknya sampai terjadi gangguan, perubahan variabel proses, atau perubahan set point. Pada awalnya, variabel proses sama dengan set point dan error adalah 0. Variabel proses stabil, gangguan dalam proses akan menyebabkan variabel proses berubah dan pengendali akan bertindak. Sayangnya, proses akan pulih kembali ke kondisi stabil, namun bukan dengan variabel proses pada nilai set point. Perbedaan antara variabel proses dan set point disebut sebagai offset dan terjadi pada pengendali hanya proporsional. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Harap teman-teman atau penonton bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih.